Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dalam Hafal Ekonomi. Kali ini kita akan bahas penerapan jurnal umum dan buku besar di siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti apa sih? Nah, ya. Pertama langsung saja kita ke soal. Ya, ada 5 transaksi di sini. Ada 5 tanggal 5, 11, 15, 20 dan tanggal 25 Januari. Yang pertama tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta untuk perusahaan PT Jaya Abadi. Lalu tanggal 11 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing 10 juta dan 5 juta. Lalu tanggal 20 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan terakhir tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Bagaimana kita menginputnya ke dalam jurnal umum ya? Sesuai dengan kaidah yang kemarin yang kita sudah pelajari, ada 5 hal mengenai jurnal umum, yakni harta, utang, modal, beban dan pendapatan masing-masing seperti apa, jika bertambah di mana, jika berkurang di mana. Bisa dilihat lagi kemarin ya. Oke. Langsung saja. Nah, ini dia jurnal umumnya di sebelah sini ya. Kita bisa perhatikan. Yang pertama tanggal 5 Januari Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah kepada perusahaan PT Jaya Abadi ya. Nah, lihat apa yang bertambah di sini. Yang pertama adalah kas. Kenapa kas bertambah? Ya karena memang uangnya masuk ke dalam kas perusahaan sebesar 500 juta rupiah, dan kas, ketika kas bertambah, kas itu termasuk ke dalam harta ya. Dan harta bertambah berada di posisi debit. Lalu apalagi yang bertambah? Modal ya, modalnya juga bertambah, modal perusahaan ya, modal perusahaan bertambah. Kalau modal bertambah berada di posisi kredit. Lalu yang kedua tanggal 11 Januari, perhatikan, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun ya. Tanggal 11 ya, ada sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah, dan ngambil uangnya dari mana? Dari kas. Kasnya berkurang. Kalau kas berkurang berarti masuk ke dalam posisi kredit. Kenapa ini sewa dibayar di muka, Mister? Bukan beban sewa ya. Karena sewa itu pada dasarnya adalah dia biasanya tidak langsung membayar di awal. Oh, kenapa ini kok kas yang keambil gitu ya. Nah, seakan-akan kasnya sudah berkurang 20 juta. Padahal nanti di jurnal penyesuaian, biasanya ada jurnal penyesuaian yang nanti ya, kas yang keluar itu tidak sebesar ini. Artinya biasanya hanya cicilannya dulu, berapa sekian kecilnya dulu, seperti itu. Jadi makanya kita tulisnya sewa dibayar di muka. Lalu apalagi nih, tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Langsung saja ya, peralatan sebesar 10 dan 5 juta ya. Peralatan bertambah 10 dan 5 juta. Lalu kasnya berkurang sebesar 15 karena dia membelinya secara tunai. Kalau membeli secara kredit berarti sini bukan kas, artinya di sini utang ya. Lalu ada lagi tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah ya. Mendapatkan pendapatan. Kalau sudah mendapatkan pendapatan berarti dia mendapatkan uang di sini. Kasnya bertambah sebesar 10 juta ya. Pendapatannya pun, keterangan pendapatannya pun bertambah sebesar 10 juta. Terakhir tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Ya, ada beban gaji yang bertambah 20 juta rupiah. Lalu ada kas yang berkurang karena membayar beban gaji ini ngambil duitnya dari kas 20 juta rupiah. Lalu kalian kalau masih bingung, oh kenapa kok pendapatan ini ada pendapatan, berarti pendapatannya bertambah ya Mister, kenapa pendapatan dikredit? Nah, lihat kaidahnya kemarin yang saya sudah kasih ya. Kalau pendapatan bertambah di mana, beban itu bertambah di mana, dan peralatan dengan kas ini masuknya kemana, dan ketika dia bertambah masuknya di mana ya. Sewa dibayar di muka ini termasuk harta juga ya. Kalau dia bertambah, harta itu masuknya kemana? Modal ya, ada modal juga. Modal kalau bertambah posisinya di mana? Itu kita harus ngelihat kaidah ya 5 itu kemarin ya. Lalu dari sini bisa kita tuangkan ke dalam buku besar. Saya kasih contoh kas saja ya. Nah,
Dari sekian banyak ini akun yang ada di sini di jurnal umum ini, ada beberapa akun yang bisa kita tuangkan ke dalam buku besar. Salah satu akunnya adalah kas. Tapi bukan kas saja, dari sini ada kas, ada modal, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, ada pendapatan, dan ada beban gaji. Jadi masing-masing akun itu dikumpulkan jadi satu ibaratnya. Seperti itu ya, dikumpulkan jadi satu. Yang pertama tanggal 5 ada kas di posisi debit sebesar 500 juta rupiah. Nah, tulislah debit sebesar 500 juta rupiah. Seperti tanggal 11 ada kas di posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, kita taruh kas posisi kredit 20 juta rupiah. Di saldonya bagaimana? Nah, di saldonya lihat, karena posisi yang debit, posisi kas yang di sebelah debit itu lebih besar dan kredit lebih kecil, maka kita ambil yang di posisi debit dengan posisi kredit sebesar 480 juta di posisi debit. Begitupun selanjutnya tanggal 15 ada kas di posisi kredit sebesar 15 juta. Ya, diambil lagi. Ya, karena tadi posisi debit masih angkanya masih lebih besar seperti itu. Jadi diambil lagi 480 juta, diambil 15, tinggal 465 juta rupiah. Lalu tanggal 20 bagaimana? Tanggal 20 ada kas di posisi debit sebesar 10 juta. Nah, ya, kalau tadi kita diambil ya, maka ada lagi di posisi debit nih. Nah, kita tambah 465 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah menjadi 475 juta rupiah. Terakhir di tanggal 25 Januari ada kas di posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Kita tulis kas tanggal 25 berada di posisi kredit sebesar 20 juta. Kita ambil kembali 475 juta, diambil 20 juta, sisanya tinggal 455 juta rupiah. Nah, jadi seperti itu ya, anak ya. Nah, itulah penerapan dari jurnal umum dan buku besar. Nanti saya akan kasih juga bagaimana penerapannya ke dalam neraca saldo gitu ya. Ada jurnal penyesuaian serta kita sampai ke tahap laporan insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.